Nah, dengar. Ya, para hadirin, marilah selanjutnya kita mendengarkan arahan dari Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Pada Bapak Juliano, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Pris. Izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ketua Sekelompok Pengembangan Karir Bidang PTK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta beserta tim. Yang saya hormati para Kepala Seksi PTK, Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 dan 2, Kota, dan masuk juga Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Yang saya hormati para admin program dan admin uji kompetensi, dan tentunya juga para calon peserta uji kompetensi kenaikan jenjang atau UKKJ JF Guru di lingkungan Dinas Provinsi DKI Jakarta. Pertama-tama izin memperkenalkan diri, nama saya Juliano, selaku Kepala Bidang Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita masih diberikan nikmat sehat, ya Bapak Ibu, sehingga kita dapat berkumpul ya melalui daring di dalam rangka coaching klinik untuk uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru. Dan tak lupa pula saya ucapkan selamat berpuasa menunaikan ibadah Ramadan 1445 Hijriah bagi Bapak Ibu yang melaksanakan ibadah Ramadan. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, terkait uji kompetensi kenaikan jenjang untuk JF Guru ini berpedoman ya kepada regulasi atau kebijakan-kebijakan yang mengatur tentang jabatan fungsional. Yang pertama yaitu dilandasi oleh peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Kemudian yang kedua yaitu peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional. Kemudian ada juga peraturan Menteri Dikbudristek ya nomor 29 tahun 2023 tentang uji kompetensi jabatan fungsional guru, jabatan fungsional pamong belajar, jabatan fungsional pengawas sekolah, dan jabatan fungsional penilik.
Dan yang terakhir ada juga Peraturan Dirjen GTK nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Untuk uji kompetensi itu apa sih, gitu ya, Bapak Ibu? Yaitu sebuah proses, sebuah prosedur untuk melakukan pengukuran dan penilaian terhadap ketiga jenis kompetensi yang sudah diatur. Yang pertama adalah kompetensi teknis, kemudian yang kedua kompetensi manajerial, dan yang ketiga adalah kompetensi sosial kultural, ya, dari seorang jabatan fungsional, dalam hal ini teman-teman di JF Guru, gitu ya. Kemudian untuk ruang lingkupnya sendiri itu ada dua macam nih Bapak Ibu. Yang pertama adalah uji kompetensi terhadap kenaikan jenjang jabatan bagi JF Guru, JF Pamong Belajar, dan seterusnya, ya. Kemudian yang kedua ada juga uji kompetensi perpindahan, ya, dari jabatan lain ke dalam JF Guru, JF Pamong Belajar, JF Pengawas Sekolah, atau JF Nilik. Seperti itu ya. Kemudian apa sih tujuannya dilaksanakannya atau diselenggarakannya uji kompetensi, terutama bagi teman-teman JF Guru? Yang pertama adalah tadi ya, untuk pertama mengukur dan menilai kesesuaian kompetensi PNS yang akan diangkat ke dalam JF Guru, ya, maupun melalui perpindahan jabatan lain terhadap standar kompetensi masing-masing JF, termasuk yang untuk kenaikan jenjang. Kemudian yang kedua yaitu mengukur dan menilai kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing JF, termasuk JF Guru, guna menentukan kelayakan yang bersangkutan untuk naik ke jenjang satu tingkat lebih tinggi, gitu ya. Nah, nanti untuk teknisnya, begitu juga lini masa atau timeline-nya, itu kapan harus dilakukan, kapan harus apa dan berbuat apa bagi para calon peserta, nanti akan dijelaskan oleh narasumber, gitu ya. Nah, nanti setelah itu Bapak Ibu mohon dicermati terhadap seluruh materi yang disampaikan, agar Bapak Ibu dapat memiliki pemahaman yang sama terkait penyelenggaraan uji kompetensi untuk kenaikan jenjang di jabatan fungsional guru. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kami ucapkan selamat mengikuti coaching klinik untuk uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan fungsional guru. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami kembalikan kepada Pak Pris selaku pembawa acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kabit atas arahannya. Selanjutnya, mari kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu penyampaian materi. Untuk penyampaian materi akan dilakukan oleh saya sendiri. Saya sambil buka paparannya. Hmm, ya. Ya, mohon izin Bapak Ibu sudah terlihat ya share screen-nya ya. Oh, bagus. Ya, jadi mungkin penjelasan singkat saja tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Kabit, bahwa uji kompetensi ini adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural. Jadi uji kompetensi ini uh, mencakup dua jenis, yaitu uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan atau UKKJ, lalu uji kompetensi perpindahan dari jabatan lain atau UKPJL. Nah, mungkin yang sekarang sedang diikuti oleh Bapak Ibu adalah uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan gitu ya. Kalau mungkin ada yang uh, ingin bertanya-tanya nanti terkait UKPJL, mungkin nanti akan ada uh, sesi coaching klinik lain begitu ya. Jadi langsung saja kita lanjut. Landasan hukumnya tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Kabit. Mungkin nanti bisa sambil dibaca-baca ya.
Lalu ini bisa di skip. Oh, ya, jadi mungkin kira-kira apa yang mendasari pelaksanaan uji kompetensi ini? Jadi mungkin cerita secara singkat bahwa uji kompetensi ini disyaratkan dalam uh, usulan kenaikan pangkat. Seperti itu. Suaranya kurang jelas ya. Ya, jadi uji kompetensi ini disyaratkan dalam kenaikan pangkat di BKN mulai dari usulan tahun 2023. Jadi mungkin yang sebelumnya ada rekan-rekan guru lainnya yang sudah mengusulkan kenaikan pangkat eh, dan kenaikan jenjang jabatan juga sejak tahun 2022. Jadi sebelumnya mungkin tidak disyaratkan sehingga mungkin ada beberapa dari rekan-rekan guru yang sudah mengusulkan dan tidak diminta sertifikat uji kompetensinya. Jadi baru disyaratkan oleh BKN di tahun 2023 untuk kenaikan jenjang jabatan dan kenaikan pangkatnya harus memiliki sertifikat lulus uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan. Jadi seperti itu. Lalu ini lini masanya. Untuk UKKJ sendiri, eh, dari kementerian rencananya akan melaksanakan sebanyak 3 kali dalam 1 tahun, yaitu di bulan April, Agustus, dan November. Seperti itu. Sekarang kita dalam periode 1 yang rencananya akan dilaksanakan pada bulan April. Ini lini masanya untuk JF Guru. Untuk tahap pengusulan ini oleh Dinas Pendidikan sudah selesai dilaksanakan. Sekarang kita masuk dalam tahap pendaftaran. Pendaftaran sendiri ini dari Bapak Ibu guru yang sudah diusulkan oleh Dinas Pendidikan, yang mana sudah memiliki PAK setingkat lebih tinggi dan juga eh, terdaftar sebagai sasaran pada sistem kementerian. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada tahap verifikasi. Setelah tahap verifikasi 1, ada tahap perbaikan. Setelahnya ada tahap verifikasi 2, lalu ada pengumuman penjadwalan, coaching klinik untuk pelaksanaan tes, ada tahap pelaksanaan tes, ada tahap nanti pengolahan data setelah pelaksanaan tes, lalu selanjutnya terakhir pengumuman kelulusan. Mungkin nanti juga materinya boleh kami sampaikan ya, kami kirimkan. Selanjutnya mungkin ini untuk pamong belajar mungkin bukan menjadi fokus ya. Pengawas sekolah juga bukan menjadi fokus. Nah, mungkin yang sambil disampaikan juga adalah terkait UKPJL. UKPJL ini saat ini memang belum waktunya ya. Jadi nanti UKPJL dari guru ke pengawas sekolah yang mana eh, maaf dari guru penggerak ke pengawas sekolah ini nanti akan dilaksanakan di bulan Mei seperti itu. Nanti mungkin ada lini masanya seperti ini kurang lebih. Nanti mungkin ada di materi ya, nanti tinggal di share materinya untuk lini masa ini. Selanjutnya mungkin persyaratan uji kompetensi. Jadi siapa saja sih yang layak atau bisa mengikuti uji kompetensi ini? Jadi yang bisa mengikuti uji kompetensi ini, satu adalah untuk UKKJ, yaitu menduduki pangkat tertinggi pada setiap jenjang jabatan fungsional. Jadi misalkan eh, guru pertama, guru pertama harus sudah menduduki pangkat atau golongan ruang 3B, begitu. Nomor dua, menandatangani fakta integritas. Ini nanti akan ada fakta integritas pada SIM PKB, tinggal diunduh, lalu dicetak, diisi, ditandatangani, lalu diunggah kembali. Yang nomor tiga adalah memenuhi angka kredit kumulatif kenaikan jenjang jabatan fungsional tertentu. Nah, ini memang persyaratan yang nomor seharusnya paling utama. Jadi, Bapak Ibu yang ingin mengikuti uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan ini harus sudah memiliki PAK setingkat lebih tinggi dari jenjang jabatan atau dari golongan ruang yang sekarang. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin naik ke golongan ruang 3C, harus sudah punya PAK 3C-nya baru bisa mengikuti uji kompetensi seperti itu. Kalau mungkin belum memiliki PAK 3C-nya, maka mohon maaf belum bisa diikutsertakan dalam sebagai peserta uji kompetensi. Yang persyaratan berikutnya adalah memiliki nilai prestasi kerja atau mungkin biasanya disebut dengan SKP
minimal bernilai baik dalam 1 tahun terakhir. Cukup di 1 tahun terakhir saja ya. Kalau persyaratan UKPJL mungkin ini di coaching klinik selanjutnya ya terkait UKPJL. Nah, persyaratan uji kompetensi ini lebih ke arah TUK, maaf tidak usah. Mekanismenya, mekanisme uji kompetensi ini jadi persiapan dilaksanakan di Dinas Pendidikan ketika pengusulan peserta. Pengusulan peserta ini adalah berdasarkan daftar nama di Dinas Pendidikan yang sudah memiliki PAK setingkat lebih tinggi. Setelahnya, daftar nama tersebut diusulkan kepada kementerian melalui web uji kompetensi berdasarkan data sasaran di kementerian. Berdasarkan data data kepemilikan PAK kami, ternyata ditemukan beberapa beberapa guru yang tidak tidak ada di sistem uji kompetensi kementerian. Jadi tidak bisa diusulkan sebagai calon peserta dan mereka ini berdasarkan informasi sementara dari kementerian nanti dapat diusulkan di untuk mengikuti uji kompetensi berikutnya. Tapi teknisnya sendiri belum disampaikan kepada kami. Nanti mungkin menunggu waktunya. Jadi setelah itu, setelah pengusulan adalah para peserta mendaftar pemberkasan, mengisi data diri, upload berkas atau biasa disebut dengan seleksi administrasi. Nah, setelah seleksi administrasi selesai, ada pengumuman lulus seleksi administrasi dan juga penjadwalan uji kompetensinya. Setelah itu dilaksanakan uji kompetensi di tempat uji kompetensi dan setelah itu dilakukan pengolahan data sampai dengan pengumuman, kelulusan dan penerbitan sertifikat. Jadi materi apa saja sih uji kompetensi ini? Jadi uji kompetensi ini mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi struktur kultural ya, sosial kultural. Jadi untuk guru yang di kompetensi teknisnya adalah pedagogik, profesional guru, sosial, dan kepribadian. Sedangkan kompetensi manajerial sendiri adalah integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri, dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Sedangkan kompetensi sosial kulturalnya adalah pekat kebangsaan. Jadi mungkin yang akan diuji dalam tes uji kompetensi ini adalah mencakup eh, hal-hal ini. Selanjutnya, instrumen uji kompetensi. Jadi, jenis tesnya ada apa saja di uji kompetensi ini. Jadi, tes yang sudah pasti ada, nomor satu di UKKJ Guru adalah Situational Judgment Test atau SJT, tes penilaian situasi. Jadi, dari guru pertama ke muda, dari guru muda ke madya, dari guru madya ke utama, semuanya ada Situational Judgment Test. Selanjutnya, khusus untuk dari guru muda ke madya akan ada studi kasus setelah situational judgment test. Ini nanti akan terpisah dan akan dijadwalkan juga tersendiri. Dan juga khusus untuk guru ahli madya ke ahli utama akan ada juga simulasi coaching dan wawancara. Sama seperti studi kasus juga nanti akan dijadwalkan sendiri ya di SIM PKB setelah mungkin situational judgment testnya. Selanjutnya, ya ini mungkin untuk alur komunikasinya. Jadi apabila peserta mungkin membutuhkan bantuan atau ada yang ingin ditanyakan bisa dicoba tanyakan melalui PIC Pusat Bantuan atau Helpdesk Dinas ataupun Sudin ya. Nanti apabila memang di dinas ataupun Sudin tidak mampu untuk memberikan solusi, akan dibantu eskalasi kepada BBGP atau BGP. Di mana kita saat ini di bawah koordinasi BBGP Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah apabila dari BBGP juga tidak bisa memberikan solusi, nanti akan dibantu eskalasi juga langsung ke helpdesk di Ditjen GTK untuk mendapatkan solusinya. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu apabila ada pertanyaannya yang tidak bisa langsung mendapatkan solusi karena sebagaimana disampaikan juga dari Ditjen GTK dan BBGP bahwa pelaksanaan ini diharapkan dapat secara bertahap gitu. Jadi ini sambil jalan sambil diperbaiki begitu pelaksanaannya.
Selanjutnya, oh maaf, kita mungkin boleh langsung coba simulasi ya. Bukan simulasi sih. Mungkin untuk tahapan pendaftarannya ya. Ya, jadi untuk mekanismenya sendiri, nah, jadi berdasarkan informasi dari kementerian bahwa uh, yang menjadi sasaran dari kementerian pada uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan kali ini adalah berdasarkan data dari Dapodik dan database dari BKN yang tersinkronisasi. Jadi mungkin Bapak Ibu yang belum menjadi sasaran, at- namun seharusnya menjadi sasaran bisa dicoba perbarui dan sinkron dulu data Dapodiknya dan juga data si ASN atau My SAPK pada BKN seperti itu. Ini alur uji kompetensinya tadi mungkin sudah dicoba sampaikan juga bahwa guru pertama dan muda ada SJT, Situational Judgment Test. Kalau dari muda ke madya nanti ditambah studi kasus, sedangkan kalau untuk madya ke utama ada simulasi coaching dan wawancara seperti itu. Ini tadi sudah disampaikan ya. Kita langsung saja tata cara pendaftaran. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mencoba, yang hadir di sini juga sudah membuka di SIM PKB-nya masing-masing. Jadi ada webnya, web atau portal layanan uji kompetensi yaitu pada ujikompetensi.kemdikbud.go.id. Jadi semua informasi, semua pendaftaran melewati web ini ya. Nanti bisa langsung lewat sini. Selanjutnya adalah login menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Biasanya ada nomor UKG, lalu diikuti dengan @guruku.id begitu ya. Lalu setelahnya, nah, apabila Bapak Ibu menjadi calon peserta yang telah diusulkan oleh Dinas Pendidikan, nanti akan muncul konfirmasi pendaftaran seperti ini. Apabila Bapak Ibu memang ingin mengikuti uji kompetensi dalam rangka kenaikan jenjang jabatan dan kenaikan pangkat, silakan uh, dipilih mengikuti gitu ya. Namun apabila Bapak Ibu misalkan saya mau sebentar lagi sudah mau pensiun tidak usah ikut, tidak apa-apa juga, silakan dipilih tidak mengikuti seperti itu. Selanjutnya selanjutnya mungkin akan ada data-data uh, lain, pertanyaan-pertanyaan lain yang harus diisi pada menu, ada pada konfirmasi pendaftaran tersebut ya. Seperti di sini ada pertanyaan apakah Anda memiliki SK PAK 3C. Dijawabnya iya, jadi memang harus sudah memiliki baru bisa. Karena nanti juga diminta upload fak tersebut dan juga diverifikasi apakah memang sesuai atau tidak. Selanjutnya mungkin pengisian biodata. Pengisian biodata ini, nah, langsung saja mungkin ada data-datanya yang bisa diubah. Ini nggak muncul. Ya, nanti mungkin ada data-data diri, mungkin seperti alamat, domisili, terus tempat tanggal lahir, juga ada akun belajar ID yang tertautkan dengan akun SIM PKB. eh, Selanjutnya ada tahun tahun jabatan tahun jenjang jabatan terakhir bisa dilihat dari SK jabatan terakhirnya ya. Selanjutnya juga ada angka kreditnya. Angka kreditnya ini bisa dilihat dari uh, pak terakhir yang diterima, yaitu pak yang setingkat lebih tinggi yang sudah diterima yang nanti akan diunggah begitu. Nah, di sini ada berbagai data-data yang mungkin harus diisi. Nah, selanjutnya yang menjadi krusial adalah pengunggahan dokumen. Ya, mohon maaf, ini mungkin agak tampilannya sudah agak lama, mungkin sudah tidak sesuai karena ini ketika tahap uji coba dari kementerian, mungkin ada yang sudah tidak sesuai ya, kayak seperti penilaian prestasi kerjanya. Mungkin yang diminta hanya 1 tahun terakhir ya, yang 2023. Jadi di sini akan diminta
SK kenaikan pangkat terakhir, misalkan Bapak Ibu eh, sekarang sedang ingin naik pangkat dari 3D ke 4A, maka yang harus diunggah adalah SK kenaikan pangkat Bapak Ibu yang ke 3D yang lalu ya. Lalu salinan asli SK jabatan terakhir. SK jabatan terakhir ini apabila misalkan Bapak Ibu mengajukan dari 3D ke 4A berarti SK jabatan guru mudanya atau yang diterima sebelum SK pangkat 3C-nya. Seperti itu. Nah, ini mungkin jadi banyak pertanyaan ketika saya belum pernah memiliki SK jabatan terakhir ini. Jadi ketika belum memiliki ini sementara bisa diunggah dulu SK pangkat sebelumnya ya. Misalkan tadi dari 3D ke 4A bisa diunggah dulu SK pangkat 3C-nya. Ini juga masih dikonsultasikan dengan kementerian sedang dicoba negosiasi apakah memang bisa seperti itu atau eh, sedang dalam proses juga untuk surat keterangan dari Kepala Dinas Pendidikan, surat keterangan bahwa Bapak Ibu memang benar saat ini sedang menduduki jenjang jabatan tersebut begitu. Tapi untuk surat keterangan ini sendiri mungkin belum akan bisa diterbitkan dalam waktu dekat. Mungkin nanti bisa digunakan apabila eh, tidak dipersilahkan menggunakan SK pangkat untuk di tahap perbaikan seperti itu. Tapi untuk Bapak Ibu yang memang sudah memiliki SK jabatan eh, jenjang jabatan fungsionalnya, silakan langsung diunggah saja. Kalau mungkin untuk guru pertama yang diunggah adalah SK PPJG ya, pengangkatan pertama dalam jabatan gurunya ya. Selanjutnya adalah salinan PAK-nya. PAK ini adalah PAK baru ya, misalkan PAK setingkat lebih tingginya. Di sini contohnya adalah 3C. PAK 3C apabila mengajukan dari naik jenjang guru pertama ke guru muda begitu ya. Selanjutnya adalah penilaian prestasi kerja. Ini mohon maaf mungkin tadi sudah tidak relevan. Mungkin yang diminta hanya penilaian prestasi kerja tahun 2023 atau 1 tahun terakhir gitu. Selanjutnya ada fakta integritas atau uji kompetensi. Fakta integritas uji kompetensi ini nanti bisa di-download. Nah, di-downloadnya di mana? Kebetulan di sini ada tulisan ya, nanti dapat diunduh di sini. Nah, itu nanti bisa diklik, bisa diunduh, dicetak, diisi, ditandatangani, lalu diunggah lagi. Seperti itu. Selanjutnya ya, ini tadi cara mengunggahnya dipilih. Oh, mohon maaf, sambil disampaikan juga bahwa eh, ada batasan ukuran file ya ketika mengunggah yaitu sekitar 1,5 MB per file. Mungkin bisa kalau lebih besar dari ukuran 1,5 MB bisa dikompres begitu filenya ya PDF-nya. Selanjutnya, apabila memang semuanya sudah terisi, sudah checklist, bisa dikirim berkas, lakukan pengiriman berkas. Nanti apabila sudah dilakukan pengiriman berkas, akan masuk ke tahap verifikasi seperti itu. Untuk SJT-nya mungkin belum ya, belum bisa dibahas dulu. Ini mungkin untuk pendaftaran dulu aja ya. Jadi mungkin kita untuk materinya sampai pendaftaran dulu saja. Apabila sudah selesai kirim, maka sudah selesai juga tahap pendaftarannya, nanti menunggu tahap verifikasi seperti itu. Jadi mungkin untuk penyampaian materinya kita tutup sampai di sini. Selanjutnya bisa masuk ke sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang mungkin ingin menyampaikan pertanyaan, dipersilakan. Mungkin bisa mulai resen. Ya, silakan Pak Martinus. Mohon maaf sebentar. Ya, Pak, terima kasih atas kesempatan yang sudah dikasih buat kami. Siap. Kebetulan perkenalkan saya Pak Martinus dari SMK Negeri 55 Jakarta Utara. Jadi kami pengusulan pengajuan pangkat kenaikan pangkat itu di tahun 2021, Pak. Terus Pak saya keluar
tertanggal 30 Juni 2022 dan sudah ditandatangani oleh Ibu Nahdiana. Nah, jadi pertanyaan saya, apakah saya tetap ikut dalam uji kompetensi atau bagaimana? Sedangkan berlakunya uji kompetensi itu di tahun 2023. Ya, Terima kasih, Pak. siap. Ya, mohon izin mungkin langsung saya jawab juga ya Pak, karena ada yang butuh konfirmasi juga. Jadi sudah menerima faknya itu di Juni 2022 ya Pak. Iya, betul, Pak. Kalau sekarang apakah sudah menerima SK pangkatnya Pak? Belum ya? Belum, sampai Nah, sekarang. Makanya keterlambatan itu saya juga tidak tahu ada keterlambatannya di mana, saya juga belum tahu, Pak. ya. Jadi mohon izin Pak menyampaikan bahwa yang mengikuti uji kompetensi ini salah satunya adalah yang memang sudah diusulkan untuk kenaikan jenjang jabatan dan kenaikan pangkat, namun sampai dengan saat ini belum menerima SK kenaikan pangkatnya begitu. Oh, gitu ya. Kalaupun Bapak juga Saudara, sudah menerima SK Japungnya, sudah menerima SK kenaikan jenjang jabatannya, tapi belum menerima SK kenaikan pangkatnya, juga nanti dipersyaratkan ketika usulan kenaikan pangkatnya oleh BKN harus ada sertifikat uji kompetensi. Jadi dalam rangka kenaikan pangkat tersebut dan lulus uji kompetensi ini, Pak. Begitu. soalnya kemarin kekurangan berkas saya hanya suruh melengkapi SKP saja 2023. Oh, kalau memang Begitu. sebelumnya sudah disampaikan seperti itu, mungkin bisa sambil ditunggu saja, Pak. Tapi kalau memang saat ini sambil menunggu belum ada kejelasan informasi, mungkin bisa sambil ikut serta, Pak. Khawatirnya mungkin nanti diminta lagi sebagai syarat untuk kenaikan pangkat seperti itu. Oh, begitu ya, Pak. Oke. Terima kasih ya, Pak. Kami kebetulan berdua di sini dengan pengajuan yang sama, paknya Ya, sama dengan ini tahunnya juga sama. Terima kasih, Pak Pris. siap, sama-sama, Pak. Ya, selanjutnya dengan Ibu Hotmas Niari dari SDN Cawang. Terima kasih Pak, selamat siang buat kita semuanya. Kedengaran ya Pak suara saya Pak? Ya, terdengar Ibu. Iya, maaf Pak, ini saya bertanya, saya udah mengurus kenaikan pangkat dari tahun 2022. 2022 dari golongan 3D ke 4A. Nah, ternyata minggu kemarin pak saya sudah keluar menjadi 4A. Nah, kemudian saya bertanya ke dinas, katanya saya harus ikut uji kompetensi. Sementara saya per 1 November 2025 sudah pensiun. Apakah saya masih bisa mengikuti kenaikan pangkat ini, Pak? Paknya saya udah ada. Paknya terhitung dari 1 Oktober 2023. Terima kasih, Pak. Siap. Terima kasih, Bu. Jadi mungkin saya langsung menjawab juga bahwa ini prosesnya untuk naik pangkat ini kan prosesnya dua ya, Bu. Kalau dari 3D ke 4 satu adalah naik jenjang dulu. Ibu dari guru muda ke guru Iya, madya gitu ya. Setelahnya baru naik betul. pangkatnya dari dari golongan ruang 3D ke golongan ruang 4A. Nah, ini juga mohon maaf prosesnya tidak cepat begitu, Bu. Jadi mungkin ketika Ibu mendekati batas usia pensiun, Pensiun? mungkin bisa mengusulkan pensiun saja seperti itu, Bu. Iya. Oke Pak, terima kasih. Saya juga udah dapat informasi dari dinas, katanya Ibu mendingan ngurus pensiun aja daripada nanti diputus gaji Ibu kalau udah pensiun. Nah, karena saya terundang, makanya Ya, saya ingin bertanya seperti itu Pak. siap. Iya, terima kasih Terima informasinya kasih. Pak. Selamat siang. Selamat siang. Ya, selanjutnya, mohon maaf ini ada atas nama Mei ya. Mei dari mana nih, maaf? Dipersilahkan. Dari SD Cakung Barat 15, Bapak. Bapak dengar suara saya? Terdengar dengan jelas, silakan. Ya, Pak, saya mau bertanya. Tadi sih sudah dijelaskan. Karena Ya, tadi berisik banget, jadi nggak begitu terdengar. ya, SK kenaikan pangkat terakhir dengan SK jabatan terakhir. ya. Apakah sama, Pak? Berbeda, Ibu. Ketika SK naik pangkat kan eh, yang menyatakan bahwa dari golongan ruang sebelumnya sekarang diangkat ke dalam golongan ruang
saat ini begitu. Nah, Iya, kalau SK jabatan ini biasanya dari misalkan ibu dari guru pertama menjadi guru muda begitu Bu. Ada iya. ada ada penjelasannya seperti itu. Tidak bukan bukan difokuskan kepada pangkat atau golongan ruangnya seperti itu. Oh, yang bentuknya landscape itu ya, Pak? Mungkin yang biasanya 2 halaman ya biasanya ya. Kalau SK Iya. jenjang jabatan ya Oh, biasanya jadi yang ketiga. dua-duanya tidak upload. Dua Kalau halaman itu yang tidak upload. betul Bu, kalau yang SK naik pangkat kan biasanya hanya 1 lembar ya, yang biasanya Iya, dalamnya ada gaji iya, dan lain-lain begitu ya. iya. Terus Jadi mau tahu dong Pak, kira-kira uji kompetensinya apa ya Pak? Soalnya tentang apa gitu? kalau soalnya tentang apa, mungkin tadi bocorannya dari kementerian ya terkait kompetensi kompetensi tadi ya teknis dan lain-lain. Tapi kalau terkait apa ya isinya, saya juga mohon maaf belum pernah belum mengikuti. Bocorannya Boleh dari kementerian cerita. hanya seperti itu. Oh iya, udah baik Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama. Ya, selanjutnya mungkin Oh, susah apa enggak ya? Mama, ini mau apa? ada dari mana ini Pak Iis Susanto. Santo. Betul, Ya, Pak. Terdengar Pak suara saya, Pak? dengar Pak, silakan. Baik, ya. Simpel, singkat saja, Pak. Ya, Terima kasih. Jadi, gini, Pak. Saya seminggu yang lalu sudah upload berkas dan sudah kirim. ya, Saya foto buktinya itu karena memang ini. Jadi, tapi kemarin, mungkin ini pertanyaan teman-teman banyak juga nih. Tapi ya, kemarin Sudin itu dari teman dari Sudin, dari melalui PO sekolah kami, mengeluarkan rilis nama-nama yang sudah menyatakan bersedia namun belum upload berkas. Nah, pertanyaannya, kami sudah jelas upload dan sudah jelas mengirim, Pak. Ada bukti screenshot, ada bukti kami foto pengiriman gitu ya. Dan sudah ada notifikasi Anda sudah mengirimkan berkas. Terima kasih gitu kan. ya. Lalu nama-nama yang rilis dari Sudin itu kita abaikan atau memang ada kesalahan di pengiriman? Terima kasih. Siap Pak, mohon izin mungkin jadi sambil saya sampaikan bahwa ya mohon maaf ini ada kendala teknis jadi pada saat tanggal 13 kemarin ketika dicek memang ada kendala teknis jadi ada beberapa yang mungkin sudah mengisi namun masih termasuk dalam daftar begitu. Ini sudah kami coba ralat, kami revisi pada daftar yang dikirimkan pagi tadi per tanggal 14. Mungkin kalau ada filenya mungkin bisa dicek yang nama filenya ada tanggal 2024 03 14 tanggal 14. Jadi mungkin yang sebelumnya bisa diabaikan saja. Jadi Bapak Ibu tidak usah melihat yang mungkin tanggal 13 ya daftar nama yang di tanggal 13 seperti itu. Jadi Oke, eh, diabaikan saja kalau memang sudah mengisi sampai dengan kirim seperti itu. siap. Satu lagi, Pak. Mohon izin, Pak, satu lagi. Yap. Singkat saja. Ini kan kita awam, Pak ya, karena memang ada beberapa teman tadi ada yang kelewat, justru ada yang sudah mau pensiun terundang segala macam. Biar ada, maksudnya biar jelas gitu ininya. Mungkin ada kayak helpdesk, bukan helpdesk sih, kalau helpdesk terlalu ini, Pak ya. Ada semacam grup kecil gitu, Pak, yang buat tanya menanya itu biar nggak langsung ke dinas, kan nggak mungkin kan. Ya. Saran sih, kalau memungkinkan. Kalau Terima help kasih. desk sendiri ada mungkin di masing-masing student juga ya. Dan juga di dinas ada mungkin nanti saya coba sampaikan di kolom chat ya untuk help desk-nya. Siap, makasih, Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima Sama-sama. Maaf tadi yang saya terpencet atas nama siapa tadi yang sudah resen Trimukti ya tadi maaf. Ya, atas nama Ibu Trimukti SD Duren Sawit 10. Silakan. Apakah kedengeran Pak suara saya? Dengar Ibu. Silakan, Bu. Itu Pak, kemarin saya tidak tahu kalau apa SK yang pertama kan SK terakhir ya Pak ya kalau nggak salah yang paling atas SK yang pangkat, diupload ya. SK pangkat ya. Iya, ya. Nah, itu kan saya uploadnya yang 3D Pak, SK Ya, pangkat terakhir. Nah, terus yang bawahnya lagi itu kan ada SK jabatan asli gitu ya Pak ya. ya. Nah, saya uploadnya itu karena saya kepala sekolah, saya upload jenjang jabatan kepala sekolah. Berarti salah ya, Pak ya?
Oh, salah Ibu. Jadi mungkin bisa sambil direvisi Bu. Ini kalau tidak salah Oh, setelah tekan kirim pun masih bisa revisi ya Bu. Mungkin bisa sambil dicek kembali ya. iya Pak. Berarti yang SK PPJG itu ya Pak ya? SK jabatan itu ya Pak? Maaf, kalau Ibu sekarang mungkin golongan ruang 3B, ya SK-nya SKPPJG, betul. Oh, iya iya. Berarti SK PPJG ya Pak ya? Ya, Iya iya. Ya. Makasih Pak. Itu ya, saja. sama Ibu. Pak, satu lagi Pak, apa kalau SK jabatan fungsional itu akan keluar setelah uji kompetensi ini gitu ya? Ya, setelah dinyatakan lulus uji kompetensi dan mendapatkan sertifikat, nanti akan dilampirkan sertifikatnya ke BKN untuk kemudian diterbitkan SK jenjang jabatan fungsionalnya. Mungkin dari guru pertama ke guru muda begitu ya Bu. Oh, baik Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kesempatannya. Selanjutnya ini ada Bu Dwi Ariyanti, SDN Pondok Kelapa 05. Ya, silakan Ibu. Baik, Pak. Terima kasih kesempatannya. Izin bertanya, Pak. Saya sudah mengupload ya SK apa nih, saya sudah ada daftar nama prioritas UKKJ tahap 1 JT1, nama saya sudah ada. Ya. Lalu pak saya sudah keluar. Hmm. Namun ketika saya buka lagi di SIM PKB, itu saya mau mengunggah berkas saya tidak bisa diklik, Pak. Kenapa ya, Pak? Ya, mohon izin konfirmasi Bu, tapi terundang sebagai calon peserta ya Bu ya? Iya, sudah, Pak. Jadi sudah tadi ya seperti yang di papan tadi sudah ada pilihan mengikuti atau tidak mengikuti gitu, sudah ada gitu. Oh, itu sih belum ada, Pak. Oh, belum ada seperti itu ya. Hmm, jadi Tapi saya sudah termasuk daftar nama prioritas UKKJ tahap 1 JT1, Pak. nah, ya jadi mungkin saya sambil menyampaikan juga ya Bu bahwa memang dari Dinas Pendidikan kan sudah punya daftar namanya. Jadi siapa saja yang sudah punya PAK karena memang yang menerbitkan PAK itu dari Dinas Pendidikan. Nah, yang sudah punya PAK ini diusulkan oleh Dinas Pendidikan untuk dapat mengikuti uji kompetensi. Namun sayangnya tidak semua dapat diusulkan karena di sistem kementerian itu hanya sebagian besar yang menjadi sasaran begitu, Bu. Jadi ada yang belum menjadi sasaran. Nah, kriterianya apa ini jadi menjadi sasaran atau tidak menjadi sasaran oleh kementerian? Ini juga kami mohon maaf belum mendapatkan informasi yang jelas, belum bisa menjawab juga. Jadi mungkin Ibu termasuk yang sudah memiliki PAK dan sudah uh, menjadi masuk dalam daftar nominatif untuk diusulkan uji kompetensi, namun tidak bisa diusulkan kenaikan maaf, tidak bisa diusulkan mengikuti uji kompetensi karena di dalam sistem tidak ada namanya, Bu. Seperti itu. Jadi untuk Bapak Ibu yang kasusnya sama seperti ini, dari kementerian menyampaikan bahwa dalam waktu dekat akan ada uh, pengusulan di istilahnya adalah pengusulan calon peserta non sasaran seperti itu untuk bisa diikut sertakan dalam uji kompetensi berikutnya. Tapi sampai dengan saat ini belum disampaikan teknisnya sendiri dari kementerian. Jadi mungkin seperti itu Bu yang bisa kami sampaikan. Ya. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk pengusulan calon non sasaran itu akan kira-kira bulannya kapan atau kapan, Pak? Ada nggak? Belum. Kalau dari kementerian sendiri masih belum menyampaikan teknisnya Bu, mohon maaf, jadi belum Oh, bisa gitu. bisa disampaikan juga. Oh, berarti kami masih menunggu gitu ya, Pak? Sama Bu, dari dinas juga masih menunggu informasi. Oh, gitu ya. Baik, Pak. Terima kasih Iya, jawabannya. sama-sama Ibu. Selanjutnya mungkin Ibu Ernawati Siagian. Ya, Ibu Ernawati Siagian, persilakan. Ya, terima kasih Pak. Saya mau bertanya, Ya, tapi tadi sudah ada pertanyaan dari Pak Ii, saya dengar, sama yang pertanyaan saya juga. Tanggal 6 Maret yang lalu, saya udah mengirim berkas di portal uji kompetensi. Tapi kemarin pengumuman saya melihat status saya belum mengirim, Pak. Nah, akhirnya tadi pagi saya cek kembali, kemudian saya upload lagi. Yang menjadi pertanyaan saya, untuk yang upload file SK Jakfung itu, Pak, ya.
Saya kan mutasi dari Kendari ke Jakarta. Nah, Ya. jadi saya waktu itu dapat eh, diangkat kembali. Jadi keluar SK Jakfung saya untuk pengangkatan kembali jabatan fungsional saya pangkat 3D itu. Jadi waktu tanggal 6 Maret saya uploadnya berkas yang itu, Pak. Nah, hanya saya konsultasi sama teman saya yang sama-sama mutasi. Kalau teman saya ngupload menambahkan SK3C. Nah, jadi tadi pagi saya scan, saya campur, saya gabungin Pak SK pangkat 3C bersama SK Jakfung saya itu. Kira-kira itu bagaimana ya Pak? Siap. Ya, manajemen Terima kasih Pak. sebelum mutasi ke Provinsi DKI Jakarta di eh, di daerah sebelumnya, apakah sudah pernah terima SK jabatan fungsional juga untuk Eh, muda berarti ya, maaf. iya, PPJG waktu dari 3A ke 3B ya. Eh, da- eh, Oh, maaf, Ibu sekarang mengusulkannya 3B ke 3C. bukan Pak, dari 3D ke Di 4A. 4A. Ya. Kalau dulu ke 3C-nya di daerah sebelumnya, apakah memang sudah pernah mendapatkan SK jabatan guru mudanya? Atau belum ada? Memang belum ada. Eh, saya pernah Pak PPJG. Oh, bukan Ada. yang PPJG. Setelah PPJG. Oh, nggak ada Pak. Nggak ada ya. Yang Jadi saya ketika dapatkan, naik ke 3C hanya terima SK kenaikan pangkat ya, Bu? iya, hanya 3C saja Pak. Tidak terima SK naik jenjangnya. Kenaikan jenjang jabatan tidak Oh, ada oke. Pak. Jadi mungkin yang bisa diunggah itu yang eh, SK ketika Ibu pindah ke DKI Jakarta kan ada pengangkatan atau pengaktifan kembali jabatan Iya. fungsional itu ya. Yang Iya. diunggah oleh itu saja, Bu. Oh, jadi berarti saya harus mengulang lagi nih Pak, karena saya tambahin dengan SK3C saya. Saya Eh, scan-nya. nggak masalah, Bu. Yang penting sudah ada tadi SK pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional. Sudah bareng satu file Pak. Ya, sudah. Yang penting sudah ada itunya tidak masalah, Bu. Oh iya, makasih Pak. Ya, sama-sama, Ibu. Selanjutnya mungkin ada Ibu Margaret Panggabean ya, dari SMPN 140. Ibu Margaret, dipersilakan. Halo, Ibu Margaret. Ya, Pak. Sudah terdengar suara saya, Pak? Ya, sudah terdengar. Silakan, Ibu. Ini, Pak. Tadi juga mungkin Bapak sudah jawab ya. Terkait dengan yang Ibu bertanya tadi, saya belum terundang dalam uji kom kali ini lagi. Ya, Padahal sudah dijelaskan bahwa syarat untuk uji kom adalah sudah mendapatkan PAK 3C. Sedangkan saya, mungkin Bapak sudah pernah saya chat ya Pak, ya. PAK 3C saya sudah terbit sejak Oktober 2022. Nah, berarti kan saya sampai sekarang, kemarin saya sudah tanya juga ke dinas, sampai sekarang saya tidak tahu kesalahan ada di mana. Gitu loh Pak, apa memang eh, untuk uji kom ini ada kuota atau bagaimana Pak? Karena saya merasa tahun 2022 udah cukup lama gitu Pak. Sementara kenaikan golongan saya waktu 3B itu terakhir tahun 2020 Pak. Jadi Hmm. bagaimana Pak apabila ada susulan, kira-kira apa masuk ke periode di November atau di Agustus? Gitu aja Pak. Terima kasih. Siap, Bu. Jadi, mohon izin sambil menyampaikan kembali ya bahwa jadi dari calon peserta yang kira-kira sudah memiliki PAK ini, ketika mau diusulkan di sistem, juga ada keterbatasan yaitu apakah menjadi sasaran atau tidak oleh kementerian. Nah, yang menjadi sasaran atau tidaknya ini kriterianya kita sama sekali tidak punya, begitu sama sekali tidak tahu. Jadi sementara mungkin dari kementerian ada solusi bahwa nanti dapat diusulkan calon peserta dari non sasaran kementerian untuk dapat ikut serta di uji kompetensi berikutnya. Untuk berikutnya ini apakah nanti di periode 2 atau periode 3 sendiri kami juga masih belum dapat informasi yang pasti. Untuk teknisnya seperti apa, dinas mengusulkannya dalam sistem seperti apa, ngekliknya di menu mana juga belum ada informasi sama sekali. Jadi mungkin mohon maaf informasinya baru sebatas itu saja. Jadi nanti data-datanya memang sudah ada, Bapak Ibu yang memiliki PAK namun belum jadi calon peserta di periode satu ini, nanti memang akan kami usulkan di non sasaran begitu untuk
calon peserta non sasaran. Jadi mungkin tinggal menunggu informasi selanjutnya ya. Ya, Bu Margaret ya sudah cukup ya. Ya, mungkin mohon izin Bapak Ibu, apabila kiranya sudah pertanyaan sudah sempat terjawab sebelumnya, mungkin agar tidak ditanyakan lagi ya. Mungkin ini kita membuka untuk kendalanya atau pertanyaannya berbeda dari sebelumnya begitu ya. Ya mungkin selanjutnya bisa Ibu Ginting, SMPN 1. Silakan Ibu Ginting. Selamat siang, Pak. Selamat siang buat kita semuanya. Selamat siang, Eh, Bu. Pak, saya dari SMP 51 nih, Pak. Pengajuan kenaikan golongan saya itu untuk ke 3C dari tahun 2020. Saya belum kena yang aturan sekarang sebenarnya, Pak. Ya. Tapi Pak saya itu keluar di tahun 2021 bulan 10. Makanya saya kaget sampai sekarang katanya saya harus ikut uji kompetensi. Makanya saya bertanya kepada Bapak, apakah ini memang saya disesuaikan dengan teman-teman yang sekarang, yang baru pengusulan 2022, sementara saya SK Pak-nya yang keluar itu tahun 2021 bulan 10, Pak. Apakah bagaimana, Pak? Karena ini ada undangan untuk saya ikut UKKJ, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Mohon info. Siap, Bu. Mohon izin, jadi memang ketika saat ini Ibu belum memiliki SK pangkat 3C-nya, belum punya SK naik pangkatnya, berarti Ibu masih harus ikut uji kompetensi seperti Ibu. Lebih gampangnya seperti itu. Kalau sekarang belum punya SK naik pangkatnya, harus ikut uji kompetensi karena terkena peraturan yang baru. Oke, Pak. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Ya. Silakan mungkin yang lain dari SDN Pasar Minggu atas nama Ibu Urniasih ya. Ibu Urniasih silakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Tadi pertanyaan saya sama dengan Bu Tri yang bahwa saya pikir yang SK terakhir itu SK jabatan kepala sekolah yang saya unggah gitu loh Pak. Baru hari ini saya unggah. Berarti itu SK jenjang jabatan ya Pak. Ya, SK Japung ya. SK Japung betul. Nah, SK Japung itu saya belum terima nih Pak, belum ada. Padahal saya SK pangkatnya udah ada 3D. SK Japungnya itu bisa diambil di dinas ya Pak atau di mana Pak? Ya, SK Japungnya ini, mohon maaf Ibu. Ibu terakhir kenaikan pangkatnya tahun berapa Bu? Tahun 2020. SK pangkatnya 2020 3D. Tapi di sini 3D garis miring di dalam jabatan guru madya dengan angka kredit 423991 di SK saya. Maaf, itu di PAK-nya atau di SK-nya, Bu? Di SK. Di SK? Sudah guru madya tulisannya? Iya. Golongan ruang 3D garis miring dalam jabatan guru madya. Oh, bukan guru muda? Bukan. Kenapa itu? Makanya saya bingung. Salah atau gimana ini SK SK? pangkatnya mungkin perlu perbaikan Bu, SK kenaikan pangkatnya 3D-nya ya, kalau memang tulisannya seperti itu ya. Iya, di SIM PKB guru muda, Pak. Cuman di SK-nya, SK asli ini saya pegang, itu dalam jabatan guru madya saya juga bingung, tapi saya tetap mengunggah gitu. Saya tidak ada SK Japungnya, Pak. Tidak ada SK Japungnya karena mungkin Ibu naik pangkat ke 3C-nya dulu sudah cukup lama ya Bu ya, sebelum 2018. Iya, itu gimana Pak? Belum pernah diterbitkan SK jabatan fungsional, baru berlaku peraturannya sekitar 2019 kalau tidak salah ya, SK jabatan fungsional. Itu gimana Pak? Ya, izin Bu, jadi sementara mungkin bisa di-upload aja SK pangkat 3C-nya. Ini juga masih kita lagi nego nih Bu, lagi nego sama BBGP sama kementerian apakah bisa ini, karena di SK pangkat 3C itu saya yakin ada tulisannya bahwa misalkan TMT terhitung mulai kapan diangkat dalam pangkat golongan ruang sekian sekian, lalu
dalam jabatan guru ahli muda begitu. Pasti ada tulisannya seperti itu. Apakah ini bisa apa berlaku sebagai SK jabatan nasional atau tidak? Sementara mungkin bisa diunggah SK 3C-nya berarti ya Bu ya. SK Sebelum pangkat ya SK pangkat sebelumnya berarti kan 3 SK pangkat 3C. Jadi SK jabatan terakhir itu SK pangkat yang diunggah ya 3C. Oke, 3C-nya. baik. Nah, jadi dari Dinas Pendidikan sendiri sebenarnya sedang mencoba membuat surat keterangan, Bu, surat keterangan eh, yang menerangkan bahwa benar Bapak Ibu yang sedang pengusulan uji kompetensi ini ada sedang menduduki jenjang jabatan ini pada saat ini, gitu, Bu. Jadi sedang dicoba usulkan surat keterangannya, namun sepertinya belum akan terbit dalam waktu dekat. Mungkin ketika nanti terkena verifikasi baru bisa digunakan pada tahap perbaikan seperti itu. No, Jadi berarti ada saya hanya SK pangkat sebelumnya aja. oh gitu. Jadi SK pangkat 3C ya Pak ya, bukan SK Jafung ya. Tapi Ya, yang sudah terunggah di eh, berkas itu SK jabatan kepala sekolah itu gimana? Tidak apa-apa. boleh dicoba lagi, Bu, buka lagi. Kalau nggak salah bisa dibatalkan pengirimannya dulu untuk revisi. Kalau tidak salah bisa, Bu. Nanti mungkin Oh bisa iya, dicoba ya, Bu. Tapi baik Pak. kalau menurut Bu Berat. juga tadi kan SK pangkat 3C-nya itu sebagai alternatif saja. Kalau memang ada Bapak Ibu guru lain yang sudah memiliki SK Japungnya, ya silakan diupload SK Japungnya saja. Kalau misalnya perlu dicari nggak atau perlu ditanyakan nggak ke dinas SK Jafung saya di yang golongan 3D ini? SK Japungnya berarti kan ketika golongan 3C, Bu, biasanya. Nah, ketika golongan Tiga. 3C itu 3C-nya itu tahun berapa? Biasanya kalau sebelum tahun 2019 memang tidak diterbitkan begitu. Oh gitu. Oke, baik baik Pak. Siap. Ya, Terima kasih Pak. Jelas. ya, sama-sama Ibu. Tuh, maaf nih cukup banyak ya. Silakan berikutnya mungkin atas nama Anita Wirnarni dari SMKN 17 ya. Ya, mungkin Pak. Dengaran suara saya Pak? Saya lagi di Mohon jalan. maaf agak kurang jelas Ibu mungkin atau nanti ya Bu ya. Nanti mungkin bisa. Saya sudah kirim di chat Pak. Sudah kirim di chat pertanyaan. Aduh, mohon maaf saya juga mohon maaf ini sendirian nggak aman chatnya Bu. Ya kalau mungkin ada yang ingin bertanya langsung disampaikan saja ya di sini ya. Jadi mungkin saya tidak sempat membaca di chat. Ya, mungkin selanjutnya Pak Haryanto ini. Pak Haryanto, silakan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Eh, Singkat aja Pak, kayaknya belum dipaparkan dan belum ada yang bertanya. Untuk uji kom ini Pak, mohon diinformasikan syarat kelulusannya atau minimal kriteria ketuntasan minimal kelulusannya itu bagaimana bentuknya atau berapa ya rentangnya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin saya sambil coba cari dulu. Ini kalau nggak salah sudah masuk ke tes ya, berarti ya. Sejauh ini mungkin yang pernah disampaikan ke kami ya, bahwa nanti yang dinilai lulus uji kompetensi adalah yang eh, mendapatkan nilai 70 atau lebih begitu. Nah, nilainya nanti komposisinya seperti apa, tapi karena tadi yang guru pertama ke muda hanya SJT, yang guru muda ke madya nanti ditambah studi kasus, sedangkan yang guru madya ke utama ada simulasi coaching dan wawancara. Nah, ini komposisinya seperti apa juga
kami masih belum dapat informasi lebih lanjut. Mungkin nanti sambil kami coba cari informasi juga ya. Tapi sementara untuk kelulusan nilainya 70. Ya, mungkin itu saja ya Pak Haryanto. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Yeni Sulisna. Ibu Yeni Sulisna. Silakan Ibu. Dari sekolah mana Ibu? Baik Bapak, terima kasih kesempatannya. Saya dari SDN Tanjung Duren Utara 01 pagi. Suara saya terdengar Pak? Ya, Mohon maaf. akan jelas Ibu. Saya terundang menjadi peserta uji kom ini Pak. Tetapi saya mengikuti presentasi Bapak, materinya, syarat pendaftaran. Ini yang ingin saya tanyakan. Saya kenaikan PAK saya dari 3B ke 3D, sama seperti teman yang lainnya, mungkin PAK-nya sudah ada. Tapi ketika saya lihat syarat pendaftaran tadi, saya melihat, bentar saya bacakan. Syarat untuk guru pertama itu umurnya 52 tahun minimal Pak ya, paling tinggi 52 tahun. Ini. Nah, maksimal rate. Nah, sementara saya sekarang sudah masuk 56 Pak. Itu bagaimana Pak? Mohon informasinya. Siap. Ya, mohon izin Bu. Kalau tadi mungkin sempat melihat ada batasan usia, mungkin itu untuk uji kompetensi perpindahan jenjang jabatan Bu. Yeah. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang ingin pindah mungkin dari jabatan fungsional pengawas atau pamong belajar atau penilik seperti itu. Tapi kalau yang sekarang ini untuk uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan tidak ada batasan usia Bu. Tapi mungkin seperti tadi bahwa ya saya sebentar lagi pensiun ya, mungkin dikembalikan kepada masing-masing juga. Saya apakah ingin mengikuti atau tidak seperti itu. Oke, syarat menerima SK harus ikut uji kompetensi Pak ya. Oke Pak, baik, terima kasih infonya Pak. Terima kasih Bu. Ya mohon maaf mungkin saya buka untuk sekitar 3 penanya lagi ya. Selanjutnya mungkin ada Pak Priantoro. Ya. Pak Priantoro, silakan. Halo Pak. Ya. Ya, silakan Pak. Halo Pak. Ya, sudah terdengar Pak. Ini saya bertanya Pak. Kan di yang pertama, kelengkapan dokumen itu SK pangkat tuh harus yang asli. Ya. Nah, saya dikasih oleh dinas ketika itu 3B saya tidak ada yang asli Pak, hanya kopiannya saja Pak. Itu bagaimana ya Pak ya? Ya Pak, jadi kalau izin Pak, jadi apabila tidak ada scan aslinya mungkin bisa scan yang fotokopi legalisir gitu Pak. Legalisir berarti legalisir dinas dong Pak, soalnya kan yang ngasih dinas apa BKD? Mungkin saat ini cukup atasan langsung saja Pak. Ketika itu saya sudah ke BKD Pak, kata orang BKD itu sudah diambil oleh orang dinas. Nah, kata orang dinas, kami belum terima Pak. Padahal udah ada keterangan di BKD itu atas nama Pak Doni yang ngambil. Lalu saya hanya diberikan oleh Dinas Pendidikan kopiannya saja Pak, tidak ada aslinya. Oke. Siapa? Jadi mungkin untuk yang diunggah sementara bisa fotokopi legalisirnya ya Pak ya. Untuk aslinya sendiri mungkin kami coba telusuri lagi ya Pak. Itu di tahun 2021 Pak. Tahun 2021 SK pangkat 3B ya? 3B. Oke. Atas nama Priantoro SNKN 48 Jakarta. SNKN 48. Sampai sekarang saya
orang orang dinasnya cuma bilang kalau apa-apa dilegalisir aja Pak. Bilangnya begitu. Oh, maaf, tadi tahun 2021 ya? Iya, saya SK pangkat itu Oktober 2020 diberikan 2021. Sampai saat ini belum pernah terima yang aslinya, Pak. Hanya dia bilang kalau ada apa-apa cukup dilegalisir saja. Ya, jadi mungkin sementara seperti itu saja Pak. Kalau untuk uji kompetensi ini juga bisa digunakan fotokopi legalisir gitu Pak. Tapi untuk SK aslinya sendiri nanti kami coba telusuri ya Pak. Legalisir berarti legalisir kepala sekolah, Pak. Boleh legalisir atasan langsung Pak. Iya. Yang kedua, yang SK jabatan kan yang nomor 2 Pak ya. Saya Ya, pertama-tama sudah unggah SK PPJG. Karena saya ya, kan 3B ke 3C yang berarti diunggah PPJG ya Pak ya. ya. Tapi ada edaran tuh dapat dari TU saya yang diunggah SK pangkat saja 3B-nya itu gimana Pak ya? Yang benar Nah, PPJG atau 3B yang diunggah untuk yang jabatan itu. ya, mohon izin Pak. Jadi mungkin itu adalah yang tidak memiliki SK jabatan Pak. Tadi seperti yang disampaikan bahwa apabila memang naik ke jenjang jabatan naik jenjang jabatannya sebelum tahun 2019 pada umumnya belum memiliki SK Japung seperti itu Pak. Jadi bagi yang tidak memiliki SK Japung mungkin dipersilakan mengunggah SK kenaikan pangkat sebelumnya. Tapi apabila Bapak sudah memiliki SK PPJG ya silakan diunggah SK PPJG-nya begitu Pak. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Pak. Mungkin dua lagi ya. Saya coba ini Ibu Sri Handayaningsih. Sri Handayaningsih, silakan. Oke, terima kasih Pak Iya, Ibu. atas waktunya. Eh, Maaf kalau mungkin udah ditanyakan sebelumnya. Saya ada pertanyaan yang pertama yaitu tentang pengisian biodata yang di situ, yang di CV yaitu yang untuk PAK ya Pak. Ya, Untuk pengisian PAK, saya kan dari 3B ke 3C. Pak, di situ yang ditulis angkanya yang dari 3C ya Pak? betul Ibu. Langsung isi angka di Pak 3C-nya. Oke, terima Sampai kasih. 3 digit di belakang koma ya Bu ya. Iya. Terus yang kedua, pertanyaan kedua, untuk kita kan memasukkan nama-nama pelatihan dan instansi penyelenggara itu ya Pak ya? Ya, Nah, itu yang dimasukkan pelatihan setelah penilaian PAK 3C-nya atau boleh yang masih 3B, Pak? hmm, sejak yang 3B berarti Bu, sejak terima SK 3B. Berarti masih sama yang masih bisa sama seperti yang kami isikan dalam Kirun untuk pengajuan pelatihan pengembangan diri di kemarin ya Pak untuk pengajuan PAK 3C-nya ya Pak? Ya, boleh Bu. Boleh. Oke, berarti nggak ada masalah ya Pak ya? Ya, Untuk tidak ada masalah. oke, terima kasih Pak. Itu saja. Ya, sama-sama Ibu. Selanjutnya, Dah. Iya Paknya yang Pak 3C. Kalau pelatihannya boleh yang 3B. ya mohon maaf ini yang terakhir mungkin Ibu Hati Handayani ya, Ibu Hati Handayani, dipersilakan. Baik Pak Pris, terima kasih banyak. Saya mau tanya tadi apa kaget juga pas yang Bu Sri bilang pelatihannya itu yang dimasukin yang 3B ya. Saya masukin yang terbaru Pak. Gimana ya Pak ya? Ya kalau mau ditambah lagi mungkin boleh ya. Tapi uh, ditambahnya juga ini dalam rangka apa di uji kompetensi juga kami belum belum terlalu paham ya. Jadi nggak apa-apa pakai yang terbaru pelatihannya. Saya pakai yang terbaru Pak, bukan yang 3B-nya. Pakai yang terbaru nggak apa-apa Ibu. Oh, baik. Terus saya mau tanya lagi Pak, kalau seandainya nggak lulus tuh gimana ya? Apakah kita ngulang lagi atau gimana ya Pak? Kalau tidak lulus mungkin bisa diusulkan di uji kompetensi berikutnya begitu. Oh gitu. Terus satu lagi Pak, dari 3C ke 3D pakai uji kom juga apa enggak Pak? 3C ke 3D tidak usah Ibu.
Oh gitu. Baik Pak. Terima kasih Pak Tris. Iya, sama-sama Ibu. Ibu. Ya, jadi mungkin itu saja ya untuk sesi tanya jawab. Semoga mewakili Bapak Ibu semua ya. Kalau mungkin ada yang kendala-kendala lain yang ingin ditanyakan yang kiranya belum terjawab dalam coaching klinik ini, mungkin nanti bisa dicoba tanyakan melalui eh, helpdesk uji kompetensi ya. Helpdesk uji komnya saya coba sampaikan di kolom chat. Untuk materi ya, materi juga nanti, oh maaf, materinya sendiri nanti saya coba kirim juga di kolom chat ya. Tapi agak besar nih, mohon maaf. Nanti mungkin saya kirimkan link dulu ya, nanti bisa diambil di link tersebut. Sebentar. Hmm, Bitly. Bitly. Ya, untuk helpdesk Ujikom juga materi sudah saya coba kirimkan. Nanti materinya saat ini belum diunggah di situ, nanti mungkin akan saya unggah di folder tersebut ya. Jadi untuk pertanyaan lebih lanjut yang kiranya belum terjawab pada uji kompetensi, pada coaching klinik kali ini, silakan disampaikan kepada helpdesk ya. Ya, jadi mohon maaf masih masih belum ada filenya di situ ya. Ya, saya kira itu saja yang bisa disampaikan dalam coaching klinik kali ini. Saya selaku pembawa acara dan pemateri, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga kegiatan ini bermanfaat bagi kita semua. Saja, terima kasih. Mungkin sambil menutup kegiatan ini, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, foldernya Terima kasih, Pak. kosong. Selamat siang Pak. Terima kasih. Mohon maaf izin, folder Terima kasih, kosong. Pak. Bisa Ini dikirim sedang pula. sedang di tahap unggah, Bu. Sedang diunggah ya, Bu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Izin, Le. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.